Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021, bertempat di Jalan Bypass Kolaka Pemala, telah terjadi tindak pidana pencurian atau begal terhadap diri saya. Berkaitan dengan hal tersebut, saya, Suliman Jaya, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Kolaka, dan kepada keluarga saya serta kepada seluruh masyarakat Kolaka, karena kejadian yang saya laporkan tersebut tidak benar atau bohong. Karena atas perbuatan saya sehingga membuat masyarakat yang melintas di jalan bypass Kolaka Pemala menjadi tidak nyaman. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam seri kuliah hukum pidana. Nah, kali ini saya akan membahas tentang fenomena yang di Kabupaten Kolaka, yakni pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021, Suliman Jaya telah merekayasa bertempat di jalan bypass Kolaka Pemala, seolah-olah telah terjadi tindak pidana pencurian atau juga begal terhadap dirinya, dan melaporkannya ke kepolisian bahwa dirinya dibegal dan terjadi tindak pidana pencurian. Perbuatan saudara Suliman Jaya tersebut jelas meresahkan masyarakat Kolaka yang sering melalui jalan bypass Kolaka Pemala, dan tentunya hal ini tidak membuat orang yang sering mengakses jalan bypass Kolaka Pemala terasa tidak menjadi nyaman. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita, kehidupan di masyarakat kita dalam era yang kekinian, maka ada dua sebagai yang sering kita jalani. Yang pertama adalah kehidupan yang kita rasakan sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari, dan juga dalam kehidupan bermedia sosial atau dunia maya, atau dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan yang kita jalani sehari-hari dengan kehidupan atau lalu lintas komunikasi kita bermedia sosial. Ini tidak lepas dari yang namanya persoalan tingkah laku tingkah laku atau berperilaku kehidupan kita, dan kedua kehidupan tersebut mempunyai konsekuensi hukum masing-masing, gitu ya. Nah, sehingga inilah yang saya akan sampaikan dalam pertemuan ini tentang bagaimana hukumnya kita seseorang memberitakan berita bohong terhadap berita bohong di masyarakat, baik itu berita bohong dengan kehidupan sehari-hari atau dengan pendekatan hukum konvensional, dan juga pemberitaan bohong yang dilakukan dengan pendekatan media sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Berita bohong ini dapat kita aturannya dapat kita lihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat dari
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang berikutnya adalah di dalam peraturan-peraturan yang lain. Nah, dari ketiga sumber tersebut nanti kita bisa melihat apakah video yang pertama tadi yang saya putar, apakah dia bisa dijerat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau dapat dikenakan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, nanti jelas dan komprehensif tentang persoalan dalam video tersebut. Yang pertama, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana bohong atau berita bohong itu atau kabar bohong dapat kita melihat di dalam pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dijelaskan bahwa barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, pound atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Nah, kalau kita melihat dari pasal 390, maka kita harus melihat setiap unsur dari sesuatu pasal tersebut. Di sana ada unsur barang siapa atau menunjukkan kepada orang dengan itu yang pertama. Yang kedua, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, itu yang kedua. Dan yang ketiga, melawan hak, menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan atau pound atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Nah, di sini ada di dalam unsurnya adalah menaikkan harga barang dagangan atau surat berharga uang dengan menyiarkan kata bohong. Nah, hal ini mungkin kita melihatnya bahwa berdasarkan dengan video tersebut mungkin tidak masuk di dalam konteks pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi ini merupakan pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berhubungan dengan kabar bohong. Yang kedua, kita bisa melihat tindak pidana penipuan atau pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Itulah di dalam pasal 390 atau menyiarkan kabar bohong. Tetapi ini kalau berdasarkan melihat pada unsur dari setiap delik, maka yang dilakukan oleh seseorang yang memberikan berita bohong sesuai video yang kemungkinan tidak masuk di dalam pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Begitupun di dalam tindak pidana penipuan di dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ini dia harus melihat pada setiap unsur dari sesuatu tindak pidana tersebut. Dia harus menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong untuk membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang. Nah, hal ini dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan yang juga disertai dengan kata-kata bohong. Nah,
Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, selain kitab undang-undang hukum pidana, aturan lain yang berhubungan dengan pemberitaan bohong, yaitu adalah aturan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Nah ini kalau kita memperhatikan di media, kalau tidak salah ini pasal 14 ayat 2 ini pernah diterapkan terhadap kasus Ratna Sarumpait yang melakukan memberitakan juga atau memberitakan kebohongan, pemberitaan bohong yang dilakukannya, yakni dengan memberikan berita bohong persidangan. Ternyata akibat dari mukanya yang lebam-lebam itu bukan karena pukulan dari orang, tetapi karena dia melakukan operasi. Kasusnya itu secara nasional, dan kita memperhatikan bahwa ini merupakan pasal yang dikenakan juga di dalam peristiwa Ratna Sarumpait. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, di dalam pasal 14 ayat 1 menyatakan barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Ini di pasal 4 ayat 1. Nah, kalau kita melihat dari pasal tersebut ini, unsur dari pasal 14 ayat 1 ini adalah barang siapa, atau ini menunjukkan kepada semua orang dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong. Itu yang kedua, dengan sengaja menerbitkan, yang ketiga dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Nah ini, dengan dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Nah, untuk membuktikan ini maka setiap unsur harus terpenuhi. Menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dilaksanakan dengan sengaja dan menerbitkan atau adanya keonaran di kalangan masyarakat. Nah, ini yang akan dibuktikan apakah yang dilakukan berita bohong itu atau pemberitaan bohong itu dapat mengakibatkan keonaran di kalangan masyarakat. Nah, kalau memang bisa dibuktikan bahwa keonaran di dalam berita bohong yang dilakukan oleh seseorang itu menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, maka dia bisa dihukum pasal 14 ayat 1 ini dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Yang kedua, di pasal 14 ayat 2 menyatakan barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Nah, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Nah, di sini pun juga dapat kita melihat dari beberapa unsur dari ayat tersebut. Ya, jadi setiap unsur harus terpenuhi sehingga dapat dilakukan menuntut seseorang ini oleh jaksa penuntut umum dan membuktikannya bahwa suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitaan itu adalah sesuatu hal yang bohong yang dia lakukan atau dia rekayasa dari kata-kata tersebut. Nah, berikutnya sesuai dari pasal 14 tersebut,
ada dua pasal ya yang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yaitu pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, dan yang berikutnya adalah pasal 15. Nah, di dalam pasal 15 tersebut juga menyatakan barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Nah, sebenarnya kalau kita mendengar secara sekilas bahwa pasal 14 ayat 1 dengan pasal 14 ayat 2 dengan pasal 15 ini hampir mirip gitu ya, tetapi kita bisa melihat dari unsur-unsur setiap pasal, mana yang dapat dikenakan pasal 14 ayat 1, mana yang dapat dikenakan pasal 14 ayat 2 ataupun juga pasal 15. Nah, kalau di pasal 15 ini, maka barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Nah kalau kita melihat dari berita-berita, menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan atau menciptakan keonaran di kalangan masyarakat, nah ini dia bisa kena di dalam pasal 14 ayat 1 maupun pasal 14 ayat 2. Nah, itu tadi dari dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pemberitaan bohong atau berita bohong.